Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama aku, Kanaya Janeta. Hari ini aku bakalin bawain kisah-kisah legenda Indonesia yang berjudul Aki Balak, berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Halo Kalimantan Utara, pernahkah kalian mendengar kisah Aki Balak? Sosok misterius yang menjadi bagian dari kisah rakyat Kalimantan Utara. Kisah Aki Balak ini bukan hanya sekedar cerita rakyat, melainkan cerminan dari kearifan lokal dan budaya masyarakat Kalimantan Utara itu sendiri. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki yang bernama Arba'in. Dia memiliki istri yang bernama Masniati. Mereka hidup bahagia di rumah yang sederhana di tengah hutan belantara. Di hutan itu memiliki berbagai tumbuhan dan binatang yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Keluarga Arba'in dan Masniati memiliki satu anak laki-laki yang diberi nama Matonando. Matonando berarti matahari. Matahari sebagai sumber kehidupan manusia. Jika tidak ada matahari, dunia akan menjadi gelap gulita. Nah, seperti itulah arti Matonando di mata Arba'in dan Masniati. Kelahiran Matonando membuat keluarga itu semakin berbahagia. Setiap hari, Masniati selalu pergi ke kebun untuk mencari buah-buahan dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sama juga seperti Arba'in, pergi melaut untuk mencari ikan guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Di suatu hari, saat sedang menjaring ikan, Arba'in menangkap ikan yang sangat aneh. Ia bersisik berkilau. Dia maksudnya sisiknya berkilau, guys. Dan matanya memancarkan cahaya keemasan. Ikan tangkapan Arba'in ternyata bukan ikan biasa. Ikan tersebut adalah Aki Balak, makhluk mistis yang memiliki kekuatan luar biasa. Aki Balak meminta kepada Arba'in untuk melepaskannya dengan iming-iming akan memberikan kemakmuran. "Tuan, lepaskan saya. Jika Anda melepaskan saya akan mengabulkan permintaan Tuan." Arba'in pun yang baik hati mengabulkan permintaan Aki Balak. Sejak saat itu, Arba'in dan keluarganya berubah drastis. Mereka hidup berkecukupan dan selalu mendapat berkah dari Aki Balak. Namun, kebahagiaan Arba'in itu tidak berlangsung lama. Istrinya si Masniati itu, dia tidak puas dengan kehidupannya yang serba ada. Dia ingin memiliki lebih banyak harta lagi. Bener-bener ya si Masniati ini rakus orangnya. Masniati kemudian menyuruh Arba'in untuk menangkap kembali Aki Balak. "Suamiku, pergilah kau melaut, tangkap Aki Balak kembali agar dia bisa memberikan kita kekayaan lagi." Dengan berat hati, Arba'in pun menuruti permintaan istrinya. Saat berhasil menangkap Aki Balak, Masniati pun menyuruh Arba'in untuk memasak ikan tersebut. Pikirnya Masniati, jika daging Aki Balak itu masuk ke tubuhnya dan tidak terpisah dari tubuhnya, dia kira kekayaan itu akan abadi. Arba'in yang merasa kasihan kepada Aki Balak, yang gak maulah dia masak Aki Balak. Sembarangan aja, kenapa harus dimasak juga? Tapi Masniati pun masih berlaku keras. Dia terus memohon kepada suaminya dan meyakinkan bahwa kekayaan abadi itu. Akhirnya Arba'in pun memasak Aki Balak. Ketika akan dimakan, Aki Balak memohon belas kasihan kepada Arba'in agar tidak dimakan. Namun, sayangnya semua sudah terlambat. Setelah memakan daging Aki Balak, Masniati dan Arba'in pun mengalami nasib yang sangat buruk. Harta dan benda yang mereka miliki tiba-tiba menghilang.
seperti sulap. Dan mereka kembali ke dalam hidup kesusahan dan kesengsaraan. Arba'in pun sangat menyesal telah melanggar janjinya kepada Aki Balak. Ia pun berdoa dan memohon ampunan, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Tamat. Teman-teman, apa ya pesan moralnya? Yang pertama, kisah Aki Balak ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga janji. Kamu kalau sudah berbuat janji harus ditepati, apapun yang terjadi. Yang kedua, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gak boleh serakah. Kita sebagai manusia memiliki rezekinya masing-masing. Gak boleh iri. Nah, itu tadi cerita Aki Balak. Semoga kalian terhibur ya. Kalau kalian mau aku ceritain, kalian tulis ya di kolom komentar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.